Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ya hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita senantiasa memperbanyak berzikir kepadanya, yang hendaknya kita senantiasa memperbanyak membesarkannya, mengagungkannya, yang hendaknya kita senantiasa memperbanyak isti'anah, memohon pertolongan kepadanya, dan hendaknya kita senantiasa memperbanyak istighfar dan pertobatan. Dan istighfar serta pertobatan ini adalah perkara yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Ayyuhan nas, istaghfiru ila rabbikum thumma tubu ilaihi. Kata Nabi SAW, wahai manusia, hendaklah kalian memohon ampun kepada Rabb kalian, beristighfar kepada Rabb kalian. Thumma tubu ilaihi, kemudian hendaklah kalian bertobat kepadanya. Karena istighfar dan pertobatan itu adalah sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Ya. Dosa-dosa kecil maka bisa digugurkan dengan istighfar. Adapun dosa-dosa besar maka tidak cukup dengan istighfar, tapi harus melakukan pertobatan. Jangan sampai seseorang yang melakukan dosa besar, termasuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jangan sampai dia ngambil motornya orang, astagfirullah, 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 ngambil motornya orang. Maka harus tahu betul sudah tidak cukup dengan istighfar, harus dikembalikan barangnya orang. Harus dengan taubat nasuha. Demikian pula seorang yang mencuri dengan maksud menurut perasaannya tujuannya baik, dan itu adalah sebuah pelanggaran. Dia mencuri dengan tujuan untuk bersedekah, itu pelanggaran ya. Dan berkaitan dengan seorang yang bersedekah dari hasil pengkhianatan, apalagi mengambil hak yang bukan haknya, maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, la taqbalu shalah bighairi tuhur wala shadaqatan min ghulul. Tidak sah salat tanpa bertaharah, dan tidak diterima pula sedekah dari hasil pengkhianatan. Maka ini adalah perkara yang hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang mencuri, dari hasil mencuri, dari hasil merampok, atau dari hasil korupsi naik haji, atau hal-hal yang semisal. Nah, itu adalah sebuah pelanggaran. Jangan sampai melakukan amal ketaatan digantikan dengan kedzaliman. Maka ingat, kedzaliman itu akan menghabiskan amalan dari amalan-amalan kebaikan. Tapi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, istaghfiru ila rabbikum tsumma tubu ilaihi. Hendaklah kalian istighfar, memohon ampun kepada Rabb kalian, kepada Sang Maha Pencipta kalian, dan hendaklah kalian melakukan pertobatan
senantiasa memperbanyaknya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm mi'ata marrah. Dan sesungguhnya saya dalam sehari, kata Nabi SAW, saya istighfar, demikian pula bertaubat 100 kali. Itu Nabi. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama wa ma min dhanbi. Seorang yang sudah mendapatkan jaminan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah berlalu maupun akan datang. Tapi lihat bagaimana istighfar beliau, pertaubatan beliau dalam sehari. Orang yang dapat jaminan saja sehari 100 kali dia melakukan pertobatan di dalam istighfarnya. Lalu ada di antara manusia yang tidak mendapatkan jaminan pengampunan, kemudian dia malas di dalam beristighfar, malas di dalam pertobatan, bahkan tenggelam hanya dalam dosa dan kemaksiatan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kita melanjutkan kajian kita dan kita masuk di dalam Kitabul Hajj wal Umrah. Kita sudah masuk pada babul mawaqit, bab yang berkaitan dengan al-mawaqit. Dan al-mawaqit masuk dalam dua hal, yaitu miqat zaman dan miqat yang berkaitan dengan al-waqf. Miqat zaman dan miqat yang berkaitan mawaqit makaniyah, berkaitan dengan tempat, waktu dan tempat. Berkaitan dengan miqat makaniyah, miqat yang kaitannya dengan tempat. Ada beberapa tempat miqat yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, yaitu miqatu ahlul Madinah Dzul Khulaifah. Miqat penduduk Madinah adalah Dzul Khulaifah, atau yang biasa dikenal dengan Bir Ali atau Bir Ali. Itu untuk penduduk Madinah dan orang-orang yang lewat Madinah, orang-orang yang lewat Madinah. Wasyam wal Misr wal Maghrib, dan untuk penduduk Syam, Mesir dan Maroko maka adalah Al-Juhfah, yang sekarang dikenal dengan Arabik. Kemudian wal Yaman, dan untuk penduduk Yaman dan orang-orang yang lewat Yaman, maka Yalamlam, yang sekarang dikenal dengan Sa'diyah. Kemudian wali Najd, dan untuk penduduk Najd, yaitu Qarn al-Manazil. Ini yang sekarang dikenal dengan Sayyidul Kabir. Dikenal dengan Sayyidul Kabir. Ini orang-orang yang dari Riyadh, dari Dammam, biasanya lewat sini. Yang tempat terdekat bagi mereka di dalam hal yang kaitannya dengan miqat. Dan berkaitan dengan Qarn al-Manazil yang sekarang dikenal dengan Sayyidul Kabir, ini berada di Taif. Dan Taif itu salah satu tempat yang dingin di tempat tersebut. Kalau di tempat kita, yang dingin di mana? Malino. Biasanya dingin di tempat kita adalah Malino. Baik. Itu yang diinginkan kan dingin secara alami, bukan dingin AC. Kalau dingin AC ada juga di tempat kita. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal masyriq kita tarik. Untuk penduduk masyriq, yaitu Datu Raif, orang-orang dari Irak melalui tempat tersebut. Fahadil mawaqit, maka adalah tempat-tempat li ahliha wal kulli man marra 'alaiha min ghairi ahliha. Dan miqat-miqat ini adalah untuk penduduk yang tinggal di situ atau orang-orang yang lewat tempat itu. Kalau orang Indonesia lewat Madinah, maka Madinah. Yaitu di mana? Dzul Khulaifah atau Bir Ali atau Bir Ali. Atau kalau dia lewat Yaman, yaitu Yalamlam atau Sa'diyah.
biasanya banyak-banyak lewat sini. Ini orang-orang kita, ya, saudara-saudara kita dari Indonesia. Itu berkaitan dengan mikot. Maka li ahliha wa likulli man marra 'alaiha min ghairi ahliha. Maka mikot tersebut, mikot makaniyah untuk penduduk yang tinggal di tempat tersebut atau orang yang melalui tempat itu. Yang melalui tempat mikot dan dia bukanlah penduduk mikotnya. Karena berkaitan dengan mikot, ada yang dikenal dengan mikoti. Mikoti yaitu penduduk mikot itu sendiri. Ya. Adapun orang-orang yang melewatinya disebut dengan afaki. Ya. Orang-orang yang lewat dan yang mengambil mikot di tempat tersebut, mengambil mikot di tempat tersebut. Ya. Hatta ahlul Makkah yuhilluna minha. Ya. Sampai penduduk Mekah pun mereka berhilal. Ya. Kalau kaitan dengan haji, ya, li haji mereka hilal. Wa man manziluhu dunal miqat. Ya, wa man manziluhu dunal miqat. Dan miqat-miqat itu juga untuk penduduk yang tinggalnya melewati miqat. Karena seorang yang tinggal sudah masuk di dalamnya yang melewati miqat, maka dia harus keluar. Dia harus keluar ke tanah halal. Keluar ke tanah halal, ke Tan'im atau yang semisalnya. Tan'im ke Arafah. Ketika dia ingin melakukan umrah. Adapun untuk menunaikan ibadah haji, orang-orang yang melewati mikot, maka famiqatuhum mawdihi, maka dia mikot di tempatnya. Yang di rumah, mulai dari rumah. Ini untuk penduduk yang tempatnya melewati mikot, melewati mikot. Wa yuhilluna li umratin min al-hil. Kalau untuk menunaikan umrah, orang yang melewati mikot dia harus keluar dulu. Itu kalau untuk orang yang ingin umrah. Kalau haji tidak, dia mikot dari tempatnya, orang yang sudah melewati mikot itu. Maka dia famiqatuhum mawdihi, maka mikot di tempatnya. Beda dengan umrah, dia harus keluar ke tanah halal. Dia harus keluar ke tanah halal. Apakah ke Tan'im atau ke umrah? Yang biasa ramai itu biasanya di Tan'im. Wa man lam yakun tariquhu 'ala miqat fa miqatuhu hatwa aqrabihi ilayhi. Adapun berkaitan dengan orang yang tidak melewati mikot. Berkaitan orang yang tidak melewati mikot. Apakah disebabkan karena di atas pesawat atau di atas kendaraan, apalagi di musim-musim haji, karena tidak memungkinkan untuk masuk karena padatnya manusia. Maka mikotnya adalah yang sejajar dengan miqat itu. Yang sejajar dengan miqat itu. Maka tidak harus dia masuk ke tempat miqat, tapi yang sejajar dengan miqat itu. Dia tarik garis lurus, dia sudah sejajar dengan miqat tersebut. Maka dia mengambil miqat di tempat itu. Dan ini biasanya ada pengumuman dari pembimbingnya. Itu kalau ada pesawat biasanya ada yang mengumumkan di atas pesawat. Kemudian wala yajuzu liman arada dukhul Makkah tazawwuj miqati ghair muhrim. Kemudian pembahasan yang berkaitan dengan orang yang masuk Mekah. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagai para ulama, orang yang masuk Mekah itu harus dia melakukan ihram. Ini sebagian pendapat para ulama. Kecuali kita dimubah, orang-orang yang melakukan perangan dalam perangan dimubah, atau hajatin tak takarrar, atau orang yang memiliki hajat keperluan yang berulang. Jadi sebagian para ulama menyebutkan setiap mau masuk Mekah harus melakukan ihram. Ini sebagian pendapat para ulama. Namun pendapat yang dekat, tidak harus orang yang masuk ke Mekah itu harus melakukan ihram. Karena kewajiban haji dalam seumur berapa kali? 1 kali. Penunaian umrah dalam seumur
juga kewajiban syar'i. Maka selebihnya itu hukumnya sunnah. Nah, kalau setiap dia masuk Mekah harus ihram, berarti hukumnya menjadi wajib. Setiap masuk wajib berarti. Ya, sementara haji dan umrah itu kewajibannya hanya sekali dalam seumur hidup. Baik. Dan ini ada pendapat yang mendekat di kalangan para ulama. Ya. Tsumma idza arada al-nusul ahrama min mawdi'i. Nah, sekarang kalau seorang tadinya tidak niat untuk melakukan umrah, dia tidak berniat untuk melakukan ibadah haji. Ya, dia masuk ke Mekah karena ingin mengunjungi keluarga. Ya, karena ingin mengunjungi keluarga. Setelah dia mengunjungi keluarga, ya, maka dia akan pulang. Dia akan pulang dan keluar dari Mekah. Namun ternyata ketika dia akan pulang, ternyata pemberangkatan pesawat ditunda 2 hari, misalnya ditunda 2 hari. Maka di sini tiba-tiba dia ingin umroh, misalnya. Tiba-tiba dia ingin umroh. Ya. Maka ahram min madhihi. Ya. Dia melakukan ihram di tempatnya. Ya. Kalau dia masuk, misalnya di awal bulan Dzulhijjah, ya, ternyata, ya, tadinya dia mau pulang di hari itu, ternyata pulangnya di akhir bulan Dzulhijjah. Tadinya tidak niat untuk menunaikan ibadah haji, ya, tapi karena kepulangannya masih lama, maka dia berubah pikiran. Dia berkata, kalau begitu, kalau saya masih lama tinggal di sini, mendingan saya haji sekalian. Tadinya kan tidak niat, tadinya tidak niat masuk ke tanah haram, masuk ke Mekah untuk melakukan apa? Melakukan ibadah haji. Hanya ingin melakukan kunjungan keluarga atau dalam urusan bisnis, misalnya dalam urusan bisnis. Tapi ternyata terjadi sesuatu dari hal yang membuat dia harus tinggal dulu, sampai akhir bulan. Maka di sini tiba-tiba dia berniat ingin menunaikan ibadah haji, Maka ketika dia ingin menunaikan ibadah haji dan dia sekarang sudah masuk Mekah, maka ahrama min mawdihi, maka dia berihram di tempatnya itu. Ini hal yang hendaknya diperhatikan. Wa jawazu ghairu muhrim. Dan apabila dia melewati miqat sebelum dia ihram, ya. Tadinya ini beda lagi bentuknya. Orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Kalau tadi dia tidak ada keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Kalau tadinya tidak ada keinginan untuk menunaikan ibadah haji, maka dia ihram di mana? Ya, di tempatnya. Tapi sekarang ada orang yang ingin menunaikan ibadah, masuk memang untuk menunaikan ibadah. Ya. Tapi sekarang dia melewati tempat mikot. Dia melewati tempat mikot. Sudah jauh, tidak bisa mengingkari garis lurus lagi. Ya. Wa in jawazahu ghairu muhrim. Ya. Kalau dia sudah melewatinya, dan dia belum melakukan ihram. Tadi niat, tapi dia belum mengenakan pakaian ihram, belum berihram ya. Maka raja'a wa ahrama min al-miqat. Kalau tadi niatnya untuk haji, niat untuk melakukan haji, tapi dia kelewatan, maka sebelum dia mengenakan ihramnya, sebelum dia berihram, maka dia kembali ke miqat. Dia kembali ke Mekah wala dama alaihi, dan tidak ada kewajiban dam. Tidak ada kewajiban dam atasnya. Tapi berkaitan dengan dam nanti akan datang pembahasannya berkaitan dengan dam itu. Akan datang penjelasannya pada tempatnya. Li'annahu ahrama min miqatihi. Karena dia masih kembali tadi dan dia ihramnya di miqatnya. Ya, ihramnya di miqatnya. Fa in ahrama min durihi fa alaihi dam. Kalau tadi dia
bukan di mikotnya, maka fa'ahida, maka kewajiban baginya untuk membayar, kewajiban baginya untuk membayar, kewajiban baginya untuk membayar dam. Ya, sawa roja ila mikot, aulah jadi sama saja apakah dia kembali ke mikot atau tidak. Ya, selama dia sudah ihram, ya, sudah masuk dia melakukan ihram dan dia belum ihram di mikot, ya, dia kembali atau tidak kembali, maka kewajibannya adalah membayar dam. Dan berkaitan dengan membayar dam, saya tiba insyaallah akan datang penjelasan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dam. Wal afdalu alla yahrima qabla al-miqat. Dan yang paling afdalnya seseorang itu tidaklah melakukan ihram sebelum miqat. Maka dia tidak melakukan ihram sebelum miqat. Fa in fa'ala fa huwa muhrim. Namun apabila dia melakukannya, maka dia tetap teranggap sebagai orang yang melakukan ihram. Dan Ashhurul Haji, ya, dan bulan-bulan haji itu mulai bulan berapa kemarin? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, ada soal heran kenapa disebutkan bulan Syawal? Ya. Sementara pelaksanaan haji itu di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Ya, diterangkan oleh Rasulullah SAW, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ini haji itu ada yang namanya haji tamattu, ada haji qiran dan haji ifrad. Seorang yang ingin menunaikan haji tamattu, maka dia bisa. Kan tamattu itu umroh bergandengan dengan haji. Umroh yang bergandengan dengan haji, namun diselingi dengan apa? Dipisahkan dengan tahallul. Dipisahkan dengan tahallul. Ya, misalnya di tanggal 2 Syawal, dia bulan 2 Syawal sudah melakukan umroh. Ya, di sini dia ketika ingin melakukan haji tamattu, maka dia sudah umroh di bulan Syawal di tanggal 2 Syawal. Ya, kemudian dia tahallul. Setelah halal, dia bebas menggunakan pakaian dan dia boleh melakukan hal-hal yang tadinya dilarang. Tapi di sana dia menunggu sampai waktu penunaian haji, maka kembali dia melakukan ihram di musim haji. Berbeda dengan haji qiran. Haji qiran itu umroh dengan haji juga, tapi tidak dipisah dengan tahallul. Tidak bisa dia tahallul. Sekarang kalau dia haji qiran misalnya, dia umroh di bulan Syawal, dia umroh di bulan Syawal, dan ketika dia melakukan umrah, dia belum melakukan tahallul, maka dia harus menunggu sampai musim haji dan dia tetap mengenakan pakaian ihram itu sampai datang musim haji. Ini tentunya untuk penduduk kita Indonesia biasanya agak rumit, panjang, karena ini butuh sabar pakai ihram terus sampai beberapa bulan ke depan. Dan itu kebanyakan jamaah haji di Indonesia banyak melakukan hajinya adalah haji tamattu. Maka bulan-bulan haji adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Dan bagi orang yang tadinya melakukan haji ifrad, ketika dia ingin kembali dan ingin membawa 2 pahala, maka setelah dia menunaikan haji ifrad, maka boleh dia menunaikan umrah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi dan para sahabat ketika ingin kembali telah melakukan umrah dan haji, maka Aisyah radhiyallahu anha sedih karena dia baru melakukan haji, belum melakukan umrah. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan saudara Aisyah, yaitu Abdurrahman ibn Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah memerintahkan Abdurrahman untuk mengantar
karena kalau umrah kan harus keluar ke tanah haram, harus keluar ke tanah haram. Ya, mengantarkan Aisyah radhiyallahu anha untuk menunaikan ibadah umrah. Dan ini pentingnya seorang perempuan ketika melakukan perjalanan safar, maka harus disertai dengan mahramnya. Karena itu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan apa? La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa ma'adhimah. Tidak halal bagi seorang perempuan yang menyatakan beriman kepada Allah, menyatakan beriman kepada akhir, kemudian ia bersafar tanpa disertai oleh mahram. Melakukan perjalanan safar tanpa disertai oleh mahram. Dan tentunya kalau dia menunaikan ibadah haji atau umrah, ya sah haji dan umrahnya, tapi dia berdosa karena melakukan pelanggaran, yaitu apa? Melakukan perjalanan safar tanpa disertai oleh mahramnya. Tapi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Dan ketika seorang biasanya kalau di pesawat itu ketika seorang tidak melalui mikot, maka dia mengambil garis lurus. Biasanya kalau di pesawat itu ada pengumuman, biasanya 15 menit itu sudah diumumkan, 15 menit lagi kita akan melewati mikot. Atau ketika 10 menit lagi kita akan melalui mikot, maka seorang bersiap-siap, dia lihat waktunya. Ketika telah tiba waktunya, maka dia ihram di atas pesawat tersebut. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal-hal yang penting yang hendaknya diperhatikan. Kemudian berkaitan dengan orang yang ingin melakukan ihram, orang-orang yang ingin melakukan ihram, dan ihram itu mananya secara bahasa adalah tahrim. Mananya adalah tahrim. Itu seorang yang ingin masuk ke tanah haram. Adapun al-ihram secara istilah dia adalah niatul dukhul fi hurumatil hajj wal umrah. Secara istilah ihram adalah niat dukhul, niat masuk. Masuk mana ini? Masuk dalam perkara-perkara yang dihormati. Seorang tidak boleh melakukan pelanggaran ketika melakukan ibadah haji ataupun melakukan umrah. Dan niatnya adalah niat untuk melakukan apa? Niat untuk melakukan manasik. Niat untuk melakukan manasik. Dan berkaitan dengan rangkaian dalam ibadah haji ataupun umrah, rangkaian ibadah haji disebut dengan apa? Disebut dengan apa? Manasik. Disebut dengan manasik. Dan tentunya bedakan antara niat seseorang, niat masuk untuk melakukan ihram, dan ihram dari mikot. Kalau niat dukhul, niat masuk untuk ihram, itu termasuk dari rukun. Itu termasuk dari rukun haji. Adapun berkaitan dengan ihram dan mikot, itu termasuk dari kewajiban haji. Termasuk dari kewajiban haji. Jauh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hal yang kaitannya dengan ihram itu ada yang wajib dan ada yang hukumnya adalah perkara yang sunnah. Dan di antara hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang akan melakukan ihram, maka diterangkan man arada al-ihram
Wazuhibba lahu ayat tasib. Ya. Barang siapa yang ingin melakukan ihram, maka disunahkan baginya yang pertama adalah ayat tasib. Ya, disunahkan baginya untuk mandi. Disunahkan untuk mandi. Karena dia akan berada di tempat berkumpulnya manusia. Ya. Dan dianjurkan seorang ketika berada di perkumpulan banyak manusia, maka dia menjaga kebersihan dirinya, dirinya. Baik. Kemudian wajib ta'attuf. Dan hal ini disunahkan juga adalah bersih-bersih. Ya. Karena seorang yang ihram tidak boleh motong kumis. Kalau dia ingin potong memang. Ya, potong memang sebelum melakukan ihram. Ya. Ingin potong kumisnya, potong memang kumisnya. Demikian pula siapa yang ingin mencabut bulu ketiaknya, cabut memang bulu ketiak. Ya, ini termasuk sunnah yang membersihkan bulu ketiak. Dibersihkan. Demikian pula berkaitan dengan memotong kuku. Karena ini termasuk hal-hal yang haram dilakukan ketika seorang ihram. Karena itu bersih-bersih. Potong memang kukunya, dirapikan memang kukunya. Agar nanti tidak terjadi pelanggaran di saat dia melakukan apa? Di saat dia melakukan ihram. Ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan, karena bersih-bersih ketika di perkumpulan manusia itu adalah hal-hal yang dapat menjadi sebab kenyamanan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, karena ketika kita tidak membersihkan diri, ini kadang menjadi menjadi gangguan orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi sebab gangguan. Dan gangguan itu adalah kezaliman, dan kezaliman ini adalah perkara yang akan kita pertanggungjawabkan. Karena itu hati-hati jangan sampai melakukan ibadah dengan melakukan kezaliman kepada saudaranya sesama kaum muslimin. Wa yatayyab, demikian pula disunahkan bagi orang yang ingin melakukan ihram adalah menggunakan pewangian, khususnya fil madhabin, khususnya pada madhabin, tempat-tempat yang terlipat seperti ketiak misalnya. Dia sudah bersihkan bulunya, kemudian dia berikan wewangian pada anggota tubuhnya yang tidak terkena kain ihram, karena kain ihram itu tidak boleh diberikan apa? Tidak boleh diberikan wewangian. Maka yang diberikan wewangian adalah badannya, termasuk dia di mana? Kepalanya. Ini kan yang tidak terkena apa? Tempat-tempat yang tidak terkena kain ihram, maka diberikan wewangian. Termasuk di madhabin, tempat lipatan-lipatan pada badan, seperti ketiak. Itu kan tempat-tempat yang awal kali memberikan aroma yang tidak sedap. Memberikan aroma yang tidak sedap. Tapi tentunya beda ya. Iklim khatulistiwa di sebagian negeri sana dan negeri kita berbeda. Itu beda. Kalau antum biasa tinggal di negeri Arab ini, di situ keringat itu tidak menyengat sebagaimana di tempat kita sini. Iklimnya berbeda. Bahkan di sebagian tempat di sana itu ada di antara mereka yang mandinya sepekan sekali, hanya mandi di hari Jumat. Kenapa? Memang keringat tidak bau. Berbeda kalau di tempat kita, iklimnya beda. Antum sehari tidak mandi saja luar biasa bertok. Ini kalau kita tidak mandi, iklimnya berbeda memang. Dan memang negeri-negeri itu berbeda-beda. Jadi iklim khatulistiwanya beda-beda. Ini itu termasuk tadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat negeri-negeri itu memiliki iklim khatulistiwa yang berbeda-beda. Sampai hal-hal yang kaitannya dengan zawal syams. Sampai hal yang kaitannya dengan apa?
dengan tergelincirnya matahari, bayangan yang muncul saja itu beda-beda. Bayangan yang muncul itu beda-beda. Ada yang ukuran bayangan yang muncul itu qadru syirah. Bayangan yang muncul setelah matahari tergelincir ada yang seukuran sedang. Ada yang seukuran sedang. Ada yang di sebagian negeri lain beda, lebih panjang dari itu. Lebih panjang dari itu ketika awal kali matahari tergelincir. Ketika awal kali matahari tergelincir. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan, menggunakan wewangian. Dan tentunya antum senang kan kalau di samping antum orang yang harum-harum? Senang enggak? Mana pilih harum atau pilih batoy? Tentunya yang harum di samping antum. Tapi kalau antum ingin orang-orang di sekitar antum seperti itu, maka mereka pun menginginkan antum juga seperti itu. Tapi ketika antum ingin diperlakukan dengan baik, maka mereka pun demikian. Mereka juga ingin diperlakukan dengan baik. Jangan hanya menuntut ingin diperlakukan dengan baik, sementara ia tidak memperlakukan dengan baik. Maka ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Tayyib wa yatayyib. Kemudian wa yatayyib adalah ihram. Dan adalah ia berlepas dari kain-kain yang berjahit, kain-kain yang disambung dengan jahitan, seperti kamis misalnya, ya pakai baju dengan disambung dengan apa? Disambung dengan jahitan-jahitan, disambung dengan jahitan-jahitan, ya. Atau pakai sarung, dan di negeri kita ini sarungnya ini disambung dengan jahitan, ya. Antum sarungnya sambung dengan jahitan, ya, sambungannya sambung dengan jahitan-jahitan. Maka melepas kain yang dikenakan dari pakaian yang terdapat sambungan yang bersambung dengan jahitan, dengan jahitan. Fi zaid wa ridain, berkaitan dengan pakaian yang akan dikenakan, kan kainnya dua. Kain yang di bawah yang digunakan untuk bersyarung, di atas yang digunakan seperti menggunakan rida. Dan berkaitan dengan kain yang di bawah dan di atas, abyadain. Dua kain tersebut adalah kain yang berwarna putih, karena kain ini adalah kain yang warnanya yang paling bagus, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menggunakan kain yang berwarna putih. Fi zaid wa ridain abyadain nadifain. Dia menggunakan kain yang digunakan untuk bersarung yang berwarna putih, demikian pula yang di atas berwarna putih. Kemudian kedua-duanya bersih. Kedua-duanya bersih. Dan ini adalah hal yang tidak diperhatikan. Seorang ingin melakukan ibadah kepada Allah, dia harus menggunakan pakaian yang bersih. Sampai seseorang yang ke masjid saja, Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Lihat, ketika setiap mau masjid diperintahkan untuk mengenakan pakaian-pakaian yang bagus, berhias dengan pakaian-pakaian yang bagus, karena mau melakukan ibadah kepada Allah. Pakaian yang bersih, yang rapi. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah itu senang dengan yang indah-indah. Tsumma yusalli rak'atain. Kemudian setelah dia mengenakan kain ihramnya, maka dia melakukan salat 2 rakaat. Dan salat 2 rakaat ini diterangkan oleh para ulama, ini adalah salat dawatil asbab. Salat ini adalah salat dawatil asbab. Salat yang dilakukan karena sebab. Apakah karena dia masuk ke masjid, atau salat tersebut adalah salat sunnah. Karena hal yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan salat ihram itu sendiri, itu adalah tidak ada salat berkaitan dengan salat ihram. Karena itu salat 2 rakaat di sini adalah salat dawatil asbab. Salat dawatil asbab. Tadi sudah masuk saya. Dan jawab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah yang sempat kita sebutkan di malam hari ini.